Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mantoro dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R06 akan membahas mengenai teknologi wireless. Yang pertama, definisi dari teknologi wireless itu sendiri. Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan komunikasi data yang menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lalu lintas datanya. Penerapannya itu contohnya seperti smartphone, handy-talkie, router, dan satelit. Nah, macam-macam dari wireless network ini sendiri ada 3. Yang pertama, wireless personal area network atau yang bisa disingkat dengan WPAN, dan wireless wide area network WWAN, wireless local area network WLAN. Nah, wireless personal area network ini merupakan jaringan pribadi dari jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik yang berpusat pada ruang kerja seseorang. Mewakili teknologi personal area network wireless ini seperti frekuensi radio, infrared yang bisa kita digunakan di remote TV, AC, dan lain-lain, Bluetooth yang merupakan modifikasi dari gelombang frekuensi radio yang berbeda dengan infrared. Yang menggunakan medium cahaya Bluetooth ini menggunakan teknologi wireless standar yang berfungsi sebagai pertukaran jarak dekat menggunakan frekuensi radio sebesar 2,4 GHz. Sedangkan wireless wide area network ini adalah bentuk jaringan nirkabel ukuran yang lebih besar dari jaringan area wireless personal area network. Nah, contoh dari WWAN-nya ini sendiri jaringan seluler pada handphone kita 3G, 4G, GSM, CDMA sehingga kita dapat berkomunikasi dengan internet. Nah, yang ketiga, wireless local area network. Sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area terbatas seperti hanya dalam suatu ruangan ataupun sebuah gedung. WLAN memiliki standar komunikasi yang diatur oleh sebuah lembaga. Standar komunikasi data yang digunakan dalam WLAN ini disebut dengan Institute of Electrical and Electronic Engineer 802.11. Nah, variannya ini sendiri ada 3 atau ada 4 standar teknologi WLAN-nya. Yang pertama 802.11a bekerja pada frekuensi 5 GHz dan kecepatan maksimumnya 54 Mbps. Kekurangannya itu jangkauannya yang kecil. Lalu 802.11b yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan dengan kecepatan maksimum sebesar 11 Mbps. Kekurangan dari standar ini koneksinya yang kurang cepat. Lalu 802.11g yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan maksimum 54 Mbps. Lalu yang keempat 802.11n bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan maksimum 100 hingga 210 Mbps. Lalu arsitektur dari WLAN. Ya, untuk arsitektur WLAN yang pertama itu bernama infrastruktur. Contoh dari gambar arsitekturnya itu seperti ini. Kabel jaringan yang dihubungkan dengan router atau dengan access point sehingga dapat diakses oleh klien dalam suatu jangkauan area tertentu. Nah, biasanya itu berkisar 50 hingga 100 meter tergantung bagaimana kemampuan dari router tersebut. Yang kedua adalah arsitektur ad hoc.
Nah, merupakan mode jaringan yang sangat sederhana karena tidak memerlukan access point atau router seperti yang sebelumnya. Untuk host dapat saling berinteraksi itu setiap host memiliki transmitter atau receiver wireless masing-masing, sehingga dapat terhubung antara satu dengan yang lain. Tidak ada access point yang sebagai penghubung antara semua klien. Lalu sistem keamanan jaringan wireless. Nah, tipe keamanannya ini ada 4. Yang pertama, Wireless Equivalent Privacy atau WEP. Yang kedua, Wi-Fi Protected Access atau WPA. Yang ketiga, Wi-Fi Protected Access 2, WPA 2. Dan MAC Filter. Yang pertama, Wireless Equivalent Privacy. Nah, sistem keamanan ini merupakan yang pertama kali digunakan untuk enkripsi Wi-Fi atau router. Nah, WEP ini bekerja menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke access point. Nah, sayangnya jaringan sistem keamanan yang pertama ini dikatakan masih lemah, tetapi sudah mencakup standar 802.11b yang berupa exportable, reasonable, strong, self-synchronizing, optional, and computationally efficient. Yang kedua, Wi-Fi Protected Access merupakan sebuah upgrade dari WEP yang merupakan versi pertama dari sistem keamanan jaringan wireless, masih menggunakan enkripsi yang sama, yaitu RC4. Nah, yang ketiga, Wi-Fi Protected Access 2 merupakan hasil upgrade lagi dari WPA yang pertama ini, dan WPA 2 ini terbagi menjadi dua jenis, WPA 2 Personal dan Enterprise, disebut atau biasa disebut dengan pre-shared key, yang hanya digunakan pada jaringan kecil, misalnya WiFi di rumah. Sedangkan untuk enterprise itu hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena hanya dapat diakses dengan akun yang sudah terintegrasi oleh sistem perusahaan. Lalu yang keempat ada MAC filter. Nah, tugas dari MAC filter ini sendiri biasanya untuk memfilter atau membatasi hak akses dari MAC address. Nah, MAC filter ini bertugas memilih komputer mana yang diperbolehkan masuk ke jaringan sesuai dengan MAC address. Kalau suatu komputer tidak terdaftar, maka MAC filter address ini tidak akan memperbolehkan device tersebut untuk masuk ke jaringan. Langkah pertama, terlebih dahulu mendaftarkan komputer kita atau smartphone kita yang digunakan agar bisa terhubung melalui Wi-Fi, karena karakteristiknya MAC filter ini cukup peka terhadap jenis gangguan pencurian PC card pada MAC filter. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.